Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV 9, alhamdulillah hari ini saya Alvina Haji hadir untuk menemani pemirsa dalam program Hujah Aswaja TV 9 Nusantara. Dan pemirsa, pada hari ini kita masih dalam momen mengawali awal tahun 2025. Apa kabar pemirsa di tahun 2025 ini? Apakah tahun kemarin menjadi tahun terbaik pemirsa ataupun menjadi tahun dengan pengalaman terbaik? Nah, apapun itu semoga di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya bisa menjadi tahun penuh pembelajaran untuk kita semua. Dan dalam mengawali tahun baru 2025 ini menjadi momentum umumnya bagi kita semua masyarakat bahwa di awal tahun ini biasa kita awali dengan rasa penuh optimisme. Dan tentunya dalam mengawali tahun bukan hanya dengan rasa yang optimis, tapi alangkah baiknya kita bisa mengawali awal tahun ini dengan rasa optimis yang diiringi dengan spirit religius. Nah, ini akan kita bahas pemirsa pada tema Hujah Aswaja kali ini, yaitu dengan tema optimisme awal tahun dengan spirit Islam. Ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio TV 9, yaitu ada Bapak Haji Abdul Qadir Mahrus MPDI, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangestu. Hari ini masih di momen awal tahun baru 2025. Alhamdulillah. Penuh semangat tentunya Ustaz. Harus semangat. Nah, ini temanya menarik Ustaz, karena kita masih mengawali di awal tahun 2025 ini sesuai dengan tema kita di sore hari ini Ustaz. Apakah kita mengawali awal optimisme ini dengan penuh spirit Islam? Nah, itu bagaimana sih Ustaz kita bisa memahami konsep optimis dalam Islam itu yang seperti apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah, berkenan memberikan anugerah bisa merasakan 2025. Diawali dengan bersyukur. Alhamdulillah. Tentu ini adalah anugerah umur. Karena anugerah-anugerah yang lain mungkin bisa kita beli, bisa kita cari. Tapi anugerah umur ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini anugerah yang luar biasa dari Allah. Kita masih diberi kesempatan hidup pada tahun 2025. Oleh karena itu, patut untuk kita syukuri, sekaligus kita juga harus mengevaluasi. Karena tentu dengan bertambahnya tahun, umur kita bertambah, tapi kan jatah hidup kita semakin berkurang. Ya. Tambah tahun, umurnya tambah, tapi jatah hidupnya berkurang. Semakin bertambah, semakin berkurang, semakin berkurang. Maka penting untuk melakukan muhasabah. Lebih-lebih membangun hari demi hari, tahun demi tahun dengan spirit, semangat, dan optimisme, harapan. Dalam konsep Islam, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam karyanya Kitab Riyadhus Shalihin membuat bab tersendiri terkait dengan optimisme itu. Islam mengajarkan tentang ar-raja, harapan, optimisme. Apa itu raja? Apa itu harapan menurut Islam? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ar-raja ta'liqul qalbi bi mahbubin fil mustaqbal. Raja itu adalah harapan. Cita di masa yang akan datang. Sebagaimana kita di awal tahun ini mungkin punya harapan, punya keinginan, punya cita yang hendak kita raih di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan harapan demi harapan yang kita bangun
bersesuaian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dan doa kita. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dikenal dengan hadis qudsi, hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, mungkin secara ilhami, intuitif, atau mungkin melalui mimpi. Apa hadis itu? Hadis itu adalah firman Allah yang disebut dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, inda dhanni abdi bi, akan bertindak sesuai prasangka hambaku kepadaku, sesuai optimisme, harapan, keinginan hambaku kepadaku. Artinya, ketika kita memiliki harapan, optimisme, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada tahun 2025 ini Allah akan memberikan A, memberikan B, memberikan C. Harapan kita, keyakinan kita, optimisme kita dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu pula yang akan terjadi. Asal dalam diri kita satu ada raja. Raja itu terus dikuatkan dengan usaha, lalu usaha itu didorong dengan kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya kita lakukan dalam membangun optimisme, keinginan pada tahun 2025 ini. Sekali lagi, karena semakin bertambah tahun ini, jatah kita semakin berkurang. Jatah hidupnya berkurang, umurnya yang bertambah. Umurnya bertambah secara kuantiti, tapi jatahnya terus berkurang, terus berkurang. Ini intinya harus menambah kualitas hidup, begitu ya Ustaz? Tentu. Kita mengawali tahun baru ini boleh dengan rasa penuh harapan, optimis, cita-cita, begitu. Tapi juga harus ingat, di tahun baru itu kesempatannya kita adalah untuk muhasabah, selain bersyukur, juga diiringi spirit Islam itu tadi, penuh dengan harapan kebaikan. Makanya dalam sebagian penjelasan para ahli, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini kualitas ibadahnya lebih baik dibandingkan hari kemarin. Orang yang tahun ini kualitas ibadahnya lebih baik dibandingkan tahun kemarin, fahuwa rabih. Itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi. Kalau hari ini sama kualitasnya dengan yang kemarin, tidak ada peningkatan. Sekali lagi, padahal semakin bertambahnya tahun, jatah hidup kita semakin berkurang, semakin dekat dengan kuburan. Tapi kualitas hidup kita tidak semakin bertambah, ibadah kita tidak bertambah, sama dengan yang kemarin. Fahuwa khasir. Sesungguhnya orang yang seperti itu rugi. Orang yang rugi. Orang yang rugi. Nah, kemudian Ustadz, biasanya selain di momen tahun baru itu sebagai awal tahun untuk pemicu semangat kita untuk melihat harapan-harapan baru, kan biasanya juga evaluasi. Nah, evaluasi itu biasanya mungkin ada beberapa hal. Tahun kemarin 2024 ada hal banyak yang belum bisa tercapai, nah itu selalu menjadi hal yang disesali. Apakah itu baik dalam Islam kita menyesali hal-hal yang belum terjadi atau yang kita belum dapatkan di tahun sebelumnya? Masya Allah. Justru orang yang hebat itu dalam konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, al-qayyis, manusia hebat, mandana nafsahu, ay hasaba nafsahu. Orang yang terus mengevaluasi diri. Lebih-lebih terkait dengan kualitas hidup dia, kualitas ibadah dia, terus hasaba nafsahu, dana nafsahu, terus mengevaluasi demi kebaikan, demi kebaikan selanjutnya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf saya tidak hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, renungkan, evaluasi, ma qaddamat, apa yang telah dilakukan,
Wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Apa yang telah dilakukan oleh seseorang, renungkan, evaluasi, liwatin, demi hari esok. Aduh, Masya Allah. Demi kebaikan masa depan. Masa depan yang paling hakiki adalah masa depan pasca kematian. Kematian, Masya Allah. Terima kasih, ini sudah menjadi rasa optimis atau kepercayaan diri kita dalam mengawali tahun baru ini. Kita dan kali ini dengan tema optimisme awal tahun dengan spirit Islam. Di segmen sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa yang dimaknai dengan optimis spirit Islam tentunya selain kita harus bersyukur, penting juga dalam mengawali tahun ini menjadi tahun muhasabah untuk diri kita dan untuk memperbaiki ibadah, karena usia kita bertambah tapi harus meningkatkan kualitas hidup kita, begitu ya Ustadz Abdul. Nah, kita lanjutkan kembali Ustadz, bahwa sudah dijelaskan oleh jenengan terkait optimisme yang harus diiring dengan spirit Islam. Nah, tentunya selain itu menjadi hal awal tahun ini untuk kita evaluasi apa sih yang belum kita capai atau kekurangan kita sebelum-sebelumnya, itu kan boleh kita lakukan ya Ustadz untuk muhasabah. Namun untuk selebihnya, biasanya momennya tuh kalau kita awal tahun suka mungkin kita tulis apa sih yang harus kita target nih. Nah, kita harus punya target nih di tahun 2025, apa ini untuk kedepannya. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu untuk melakukan sebuah perencanaan, apakah itu dalam Islam diperbolehkan? Jika dihubungkan bahwa kita meyakini Allah itu sudah menentukan takdir kita, Allah itu sudah mengatur segalanya, begitu Ustadz, apakah kita masih boleh sih atau kita harus pasrah aja dengan ketentuan yang akan Allah berikan? Bagaimana Ustadz? Pasrah saja dengan ketentuan Allah yang diberikan, Masya Allah. Lalu kita tidak ada usaha, tidak buat perencanaan, tidak ada kerja keras, hanya pasrah dengan takdir, begitu Mbak ya. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Al-Islam dinu harakah. Islam ini adalah agama pergerakan. Bahkan dalam kajian tasawuf itu disebutkan al-harakah barakah. Bergerak, bekerja, berusaha, buat perencanaan. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam ilmu manajemen itu Mbak ya, ada perencanaan, ada organizing, ada actuating, ada controlling itu ya. Islam ini adalah agama yang mengajarkan harakah, bergerak, bekerja. Bahkan di dalam Islam disebut, dalam Al-Quran dijelaskan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ketika salat itu sudah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebar di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, cari rizki Allah. Bukan bertekuk lutut pada takdir. Takdir kita yakini di dalam batin kita, dalam hati kita, sebagai bagian dari rukun iman kita, bahwa baik dan buruk itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita yakini dalam batin sebagai keimanan kita kepada Allah. Tapi secara syariat kita harus berusaha buat perencanaan, ngelis apa yang kita ingin capai di tahun 2025. Boleh kita lakukan. Bahkan ada sahabat-sahabat yang matur ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, afala nattaqilu kitabana wa nada'ul amal. Kalau Allah itu sudah menentukan garis hidup kita ya Allah, takdir itu sudah ditentukan semuanya, afala nattaqilu kitabana, apa kita pasrah saja sama catatan takdir kami Allah, wa nada'ul amal, lalu kita tidak berusaha? Apa kata Rasul? I'malu, berusahalah kata Rasulullah, bekerja, berusaha, beribadah, berdoa terus. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, maka setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang takdirnya dia kaya, Allah akan mempermudah jalan menuju kekayaan itu. Kalau takdirnya nanti di 2025 ini memiliki A, memiliki B, Allah mudahkan jalan menuju itu. Kalau kita hanya diam, berharap, itu kata di dalam hadis, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, hanya berharap.
tidak ada Tanpa usaha, ikhtiar. tidak ada ikhtiar lahir, tidak ada ikhtiar batin. Hanya berharap kepada Allah, hanya pasrah pada takdir. Bukan seperti itu ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita harakah, bergerak. Islam mengajarkan kepada kita untuk bekerja. Maka sebagaimana yang disampaikan tadi, fantashiru fil ardi. Bahkan kata ulama, al-harakah barakah. Keberkahan itu justru tidak ada di dalam harakah, usaha, gerak. Ketika kita mau bekerja untuk mengharap ridha Allah. Jadi kita ikhtiar itu malah hadir berkah dari Allah, begitu ya Ustaz? Begitulah, dengan ikhtiar itulah berarti menunjukkan, oh ini Allah mudahkan jalan bagi kita untuk meraih apa yang kita harapkan. Dengan diam, oh berarti ini satu pertanda Allah tidak akan berikan apa-apa kepada kita, karena kita tidak berusaha, tidak ada ikhtiar di dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, fa idza faraghta fansab. Jika kamu telah selesai Muhammad dari salat, fansab, berpayahlah, bersusahlah. Apa? Untuk berzikir, berdoa, minta pada Allah sebagai ikhtiar batin. Inilah pentingnya harakah, pentingnya bergerak, pentingnya berusaha, pentingnya membuat perencanaan. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita. Karena kita tidak bisa hanya bertekuk lutut kepada takdir. Fa innas samaa'a la tumtiru dhahaba. Langit tidak pernah hujan emas. Tidak ada beras-beras itu Senang nanti terbang kelas turunnya emas. Jadi kaya semua. Alhamdulillah. Tapi kan gak pernah terjadi, iya, kan? Gak pernah terjadi. Maka harus kita jemput. Kalau kita ingin mangga, disogrok mangga. Benar. Kalau kita ingin segar, diteguk air itu. Tidak akan pernah tenggorokan kita segar hanya dengan berharap, ya Allah, segarkan tenggorokan saya. Tidak seperti itu. Harus ada usaha ambil minum gitu ya. Ada usaha, ada proses. Ada harakah, ada planning, ada perencanaan. Penting panjenengan list apa yang kita inginkan Ya, di 2025. Ana inda dzanni abdi. Dengan penuh keyakinan, harapan, optimisme, insya Allah Allah takdirkan. Insya Allah. Meyakini takdir Tuhan itu juga wajib, harus kita yakini. Meyakini takdir Tuhan, tapi kita kan tidak tahu semacam apa takdir Tuhan itu buat kita. Kan kita tidak tahu. Mohon maaf, dalam ajaran, mohon maaf ya Mbak, dalam ajaran Kristen Protestan itu ada istilah calling, panggilan. Ada istilah predestinasi. Predestinasi itu takdir juga. Makanya mengapa dalam penelitian Weber, mengapa orang-orang Kristen Protestan itu lebih memiliki spirit kapitalis dibandingkan orang-orang Kristen Katolik? Karena dalam keyakinan mereka, kerja itu adalah panggilan Tuhan. Adalah panggilan Tuhan. Sebagaimana yang kita yakini di dalam firman Allah, bahwa kerja itu adalah perintah Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man talabad dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallah yaumal qiyamah wajhu kal qamar lailatal badri. Orang yang bekerja halal, ta'affufan 'anil mas'alah, agar tidak bergantung pada orang, meminta-minta pada orang, wa sa'yan 'ala 'iyalihi, untuk memberdayakan keluarga, wa ta'attufan 'ala jarihi, untuk berbagi dengan tetangga, laqiyallah yaumal qiyamah wa wajhu kal qamar lailatal badri. Kelak di hari kiamat akan sowan kepada Allah, wajahnya cerah bagai bulan purnama. Masya Allah. Betapa apresiasi Rasulullah kepada orang-orang yang mau berusaha, membuat perencanaan, kerja yang halal, agar kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Ingat, langit itu tidak pernah menurunkan emas. Jadi harus kita iringi dengan rasa ini. Ya, kita juga harus sadari bahwa kita dalam menjalankan kehidupan, kita meyakini takdir dan kita juga berusaha melakukan kebaikan. Namun dalam prosesnya nanti pasti ada rasa kecewa ketika apa yang kita sudah
catat mungkin tidak tercapai. Itu perlu kita antisipasi. Nanti tema kali ini sangat menarik ya pemirsa. Tadi sudah kita bahas bagaimana cara kita memupuk rasa optimis yang diiringi dengan spirit Islam. Nah, juga sebagai keberlanjutan Ustadz, bahwa kita boleh di awal tahun itu kita list apa aja sih yang ingin kita capai. Perencanaan kita harus kita lakukan sebaik mungkin, karena itu sangat dianjurkan dalam Islam ya Ustadz. Namun kita juga harus yakini bahwa dalam perjalanannya waktu ada takdir Allah. Yang sering kita takutkan juga, kita kan pastinya punya cita-cita, harapan. Namun ada kalanya ketika apa yang sudah kita cita-citakan tersebut tidak tercapai, biasanya kita muncul perasaan sedih, perasaan kecewa. Nah, bagaimana kita bisa membentengi untuk mempersiapkan apa yang sudah kita list, apa yang sudah kita cita-citakan ketika itu tidak tercapai? Bagaimana Ustadz menghadapinya? Masya Allah, itulah kehidupan. Bahwa harapan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Bahwa apa yang kita pinta kepada Allah tidak selalu sesuai yang Allah memberikan, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kebaikan itu bagi kita seringkali ukurannya adalah nafsu. Nafsu, kita. Iya. Oleh karena itu doa-doa, harapan-harapan yang kita miliki kadang memang oleh Allah tidak diberikan. Allah menggantinya dengan yang lain. Karena yang lain itu yang terbaik buat kita. Makanya kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu kepada kita adalah yang terbaik. Itu yang pertama yang harus kita bangun dalam diri kita, agar mohon maaf tidak nelongso, legowo, harus legowo, bisa legowo dengan apa yang diberikan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian tidak menyukai sesuatu, tapi itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kalian suka, apa yang kalian harapkan, bahkan diperjuangkan, ya, padahal itu tidak baik buat kita. Jadi sekali lagi, parameter kebaikan itu seringkali kita mengukurnya dengan nafsu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kita. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, yakini itu adalah yang terbaik. Husnudzon kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Saya heran, kagum dengan orang-orang yang beriman. Karena semua urusan orang-orang yang beriman itu menjadi kebaikan. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapat kebaikan, kemudahan, kelancaran, rezeki, harapan jadi kenyataan, syakara, lalu dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah mengabulkan harapan, mentakdirkan keinginan. Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu. Itu jadi ibadah, itu jadi kebaikan. Bayangkan, mendapatkan kekayaan, kekayaan ini jadi ibadah bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena sikap dan persepsi kita benar, bahwa kebaikan, kekayaan itu diterima dengan, disikapi dengan syukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, kan hidup ini ada siklus, Mbak ya. Wa in asabathu dharra, ketika kesulitan itu datang, harapan tidak kunjung diberikan oleh Allah, sabarah. Ya, gimana namanya hidup? Ini adalah ujian dari Allah. Ya kita terima dengan sikap apa? Sabarah. Sabar. Ini yang susah, yang harus kita perjuangkan untuk menata rasa sabar, ikhlas. Masya Allah, karena Masya Allah. Kita sudah berjuang, ibaratnya kita sudah ngoyo, Ustadz. Kita, menurut kita ini kayaknya baik, ini kayaknya tepat. Sudah 100% ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Allah belum. Bayangkan, Nabiullah Musa alaihissalam berdoa dan berharap kepada Allah
agar Fir'aun itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi Musa itu berdoa, kapan realisasi doa itu? Saya baca dalam syarah Hikam, mudah-mudahan saya tidak salah, baru 40 tahun kemudian doa itu baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun kemudian. Mohon maaf ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, kiblat itu lalu oleh Allah dialihkan ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Jadi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah. Selama berapa? Dalam sebagian tafsir 16 bulan. Selalu berdoa kepada Allah, memohon agar kiblat itu dialihkan kembali ke Masjidil Haram. Baru diijabah, baru diwujudkan harapan Rasulullah itu 16 bulan. Ada yang menyatakan 17 bulan. Setahun lebih loh Mbak ya. Ini orang setingkat Rasulullah. Ya Allah. Doanya tidak sekali. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat Muhammad, taqalluba wajhika fis sama. Bolak-balik wajahmu itu menengadah ke langit meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baru 16-17 bulan. Kita minta sekarang, jadinya besok. Kalau tidak dikabulkan, katanya Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah tidak adil dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka sekali lagi, yang pertama yang harus kita bangun agar tidak ada kekecewaan dalam diri kita ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bangun husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan ini, apa yang Allah takdirkan ini adalah yang terbaik. Yang terbaik. Yang kedua, kalau misalnya kita masih belum bisa menerima, ya kita sadari inna ma'al usri yusra, bahwa kesulitan hari ini, kesengsaraan hari ini, esok akan ada kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Setelah kesulitan ini Allah akan memberikan kemudahan. Bahwa orang berpuasa itu pasti ketemu hari raya. Itu yang harus kita, Masya Allah, jadi harus bangun perasaan husnuzon kepada Allah. Husnuzon, lalu kemudian sabar. Baik. Nah, dalam prosesnya ini Ustaz, mungkin kita dalam memiliki cita-cita dan harapan, tidak semuanya itu harus terwujud, tidak harus tercapai. Nah, seringkali memang manusia itu lebih mendahulukan rasa keinginan atau nafsu begitu. Apakah ketika kita menjalankan sesuatu, nah sebenarnya sesuatu itu tidak baik untuk kita, apakah Allah itu akan memberi yang namanya tanda-tanda bahwa ini bukan hal yang baik untuk kita, jadi tidak perlu untuk kita perjuangkan? Apakah itu ada, Ustadz? Masya Allah, dalam Islam kita diajarkan salah satu ibadah yang luar biasa, namanya salat istikharah. Salat istikharah. Apa istikharah itu? Meminta kebaikan kepada Allah. Apakah apa yang akan kita perbuat ini baik, ataukah ini tidak baik? Wudhu yang sempurna, salat 2 rakaat, memohon pertolongan kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah. Satu, bis sabri, sabar. Perlu kekuatan dalam batin kita, perlu ketabahan dalam menjalani hidup. Yang kedua, wassalah, minta tolong kepada Allah dengan salat. Antara lain, ini baik apa enggak, kita ragu, sempurnakan wudhu kita. Salat 2 rakaat, niatkan itu sebagai salat istikharah. Lalu setelah itu minta, berdoa kepada Allah sebagaimana doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari akan ada sinyal-sinyal dari Allah, atau muncul keyakinan ini pasti baik, ini pasti baik. Itulah mungkin petunjuk dari Allah. Masya Allah, berarti dengan sholat istikharah ini bisa menjadi benteng ya, untuk kita semua ya Ustaz, bahwa kita melakukan sesuatu sebelum melangkah lebih jauh, biar kita lebih tahu apakah ini baik atau tidak. Kan begitu ya Ustadz. Lanjutkan kembali Ustadz kajian kita di sore hari ini. Tadi sebelumnya sudah dibahas, menarik sekali Ustadz mengatakan memberikan banyak sekali kekuatan untuk kita sebagai masyarakat, bahwa dalam mengawali tahun baru
kita sangat diperbolehkan untuk menata sebuah harapan dan lain sebagainya, meyakini takdir Allah. Tapi jangan lupa disisipkan bahwa segala hal yang terjadi itu Allah yang lebih tahu mana yang baik dan buruknya, begitu ya Ustaz. Jadi kita harus kuatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, membahas keimanan dan ketakwaan, bagaimana pandangan Ustaz terkait keimanan ataupun ketakwaan dalam sebuah optimisme dalam pandangan Islam? Masya Allah, begini Mbak, iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu grafiknya kan bisa naik, bisa turun, fluktuatif gitu Mbak, naik turun ya. Ketika keimanan kita sedang naik grafiknya, Masya Allah, mudah kita menerima kenyataan. Mudah kita menerima kenyataan. Tidak mudah berputus asa, tidak mudah nelongso ya, kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keimanan kita sedang, grafiknya sedang baik. Tapi di saat keimanan kita itu yankus, menurun, drop. Ya. Bahkan sekedar sholat saja sudah kadang malas, sekedar menengadahkan tangan untuk berharap rahmat Allah kadang juga sudah malas. Kenapa? Ya itu tadi, iman kita sedang berada pada titik yang nadir, ya, sudah drop ya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Di saat itulah kadang, mohon maaf, orang berputus asa. Dan itu sesungguhnya yang dilarang di dalam Islam. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah sifat-sifat orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting untuk juga kita bangun di dalam diri kita, agar mungkin suatu hari keimanan kita sedang turun, sedang lemah, kita jaga hati kita. Jangan sampai pada titik putus asa. Karena warahmati wasi'at kulla syai', karena rahmat Allah itu bisa meluber kepada siapapun, bisa mengalir kepada siapapun. Dan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ya Allah, rahmat panjenengan ya Allah lebih kami harapkan, lebih kami jadikan sebagai sandaran dibandingkan usaha, dibandingkan ikhtiar yang kami lakukan. Jadi ini yang seharusnya juga kita lakukan, bahwa kita melakukan ikhtiar lahir maupun batin, ini adalah suatu kewajiban. Tapi jangan lupa, kuatkan dalam batin kita, apapun nanti yang akan terjadi, itu adalah yang terbaik dari Allah, dan itu wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah memberikan kemudahan, kelancaran, lebih-lebih kekayaan atau kekuasaan, lalu berbesar hati, berbesar kepala, dan menyombongkan diri, lupa bahwa ini adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini poinnya juga salah satu yang harus kita utamakan adalah menata keimanan tadi. Menata keimanan. Itu menjadi poin bahwa kita bisa menerima atau tidaknya pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah bisa Subhanahu jadi wa Ta'ala. Ketika imannya turun membuat orang putus asa. Nah, kalau berkaitan dengan putus asa mungkin bisa dikaitkan dengan salah satu kasus yang mungkin setiap tahunnya bisa sering terjadi ketika orang melakukan bunuh diri, Ustadz. Itu kan juga hubungannya dengan rasa putus asa dalam kehidupan. Nah, itu bagaimana Islam memandang kejadian yang seperti itu, Ustaz? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini suatu tindakan yang sungguh sangat dilarang di dalam Islam. Melakukan pembunuhan kepada orang lain, kepada diri sendiri, adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu, satu, dia berarti melakukan dosa besar di akhir hayatnya. Mungkin dia beriman kepada Allah, mungkin dia meninggal dalam keadaan Islam, membawa la ilaha illallah, tapi dia mengakhiri hayatnya dengan tidak baik, dengan melakukan dosa besar. Karena melakukan pembunuhan, termasuk
pembunuhan kepada diri sendiri. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, itu tadi, keimanan sedang ngedrop. Dia berputus asa dari Allah. Dia sudah tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengakhiri hayat, dipikir nanti ketika mati masalah itu akan selesai. Padahal dengan melakukan dosa besar di akhir hayatnya, masalahnya akan lebih besar nanti di alam akhirat. kubur. Ya Allah. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dari apa yang dia perbuat. Jadi saya kira Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, perlu kita tata hati kita dengan baik, seperti yang disampaikan tadi, keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa. Karena apa mungkin Allah tidak memberi sekarang, bisa saja hari esok Allah berkenan untuk Masya Allah. memberikan harapan-harapan yang kita ini. Husnudonnya harus terus dibangun. Harus terus dibangun. Kepada siapa kita berhusnudzon? Kalau kepada Allah Tuhan kita, kita tidak mau berhusnudzon. Ya. Kadang kan seperti itu. Kita justru mengedepankan aspek suudzon kepada Allah. Padahal seharusnya kita selalu membangun husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau dihusnudzoni kalau kepada Tuhan sendiri kita suudzon? Nah, ya Ustaz. Insyaallah. Harus kita yakini, percayai Harus yang terbaik kita dari yakini, harus kita yakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Kapan? Allah yang Maha Tahu. Kapan waktu yang terbaik. Apa yang akan diberikan? Allah juga yang Maha Tahu apa yang terbaik buat kita. Bukan kita yang menentukan. Benar. Sambil menunggu bisa terus dilakukan ikhtiar terbaiknya. Ikhtiar terbaik. Ada juga momen yang menarik ya Ustaz di tahun baru 2025 ini karena bersamaan dengan momen bulan Rajab. Masya Allah, bulan ini Rajab, menjadi banyak keberkahan, kemuliaan semoga di awal tahun ini. Nah, bagaimana kita menyikapi apa yang bisa kita lakukan dalam amalan-amalan yang bisa diutamakan untuk menjadikan bulan Rajab ini kita ibadahnya semakin maksimal. Insyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Yang pertama dan yang paling mudah untuk kita amalkan, ketika manjing bulan Rajab, idza dakhala Rajab, kata sahabat Anas bin Malik, ketika manjing bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini yang paling mudah, yang paling ringan. Minta kepada Allah di bulan Rajab, bulan yang mulia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Rajabus syahrun azim. Rajab ini adalah bulan yang agung. Masya Allah. Karena Rajab termasuk di antara al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Kata Allah dalam Al-Qur'an, inda iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sungguh jumlah bulan dalam kitab Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu ada 12. Dari yang 12 itu ada 4 yang mulia. Apa itu? Muharram. Dalam hadis disebutkan salasun mutawaliyatun, ada 3 yang beriringan. Apa itu? Zulqa'dah, selo kata orang Jawa. Zulhijjah, besar kata orang Jawa. Lalu Muharram, syura kata orang Jawa. Yang keempat Rajab. Ini bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Maka ketika manjing bulan Rajab, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Memohon keberkahan kepada Allah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah terus. Apa itu kebaikan? Rizki, umur, harapan, semua insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahkan kami ya Allah di bulan Rajab. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Yang Allah. paling utama dan yang mudah. Yang kedua, mungkin bisa atau mungkin sebagian tidak bisa mengamalkan, bahkan ada yang memperdebatkan, kata Rasulullah, summilal hurum awitru.
di bulan-bulan mulia ini, termasuk bulan Rajab, berpuasa. Berpuasa, Masya Allah. Awitruk atau ditinggalkan, nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Luar biasa. Jadi selain kita harus memupuk rasa optimis spirit Islam, jangan lupa karena ini juga bertepatan dengan bulan Rajab, tentunya kita harus lakukan ibadah-ibadah karena insya Allah pahalanya juga berlipat begitu ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallah. Semoga sehat selalu, berkah ilmunya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik pemirsa TV 9 saya sudah kebersamaan kita dalam program Hujah Aswaja kali ini. Saya Alfidah Haji mohon undur diri. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.